Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 24 Februari 2019, banyak warta yang telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ilham Purwamarabin, berikut Warta Bandung selengkapnya. Warta pertama dimulai dari penyegelan Hotel The Java yang Sukajadi, Kota Bandung, yang dinilai menyalahi izin mendirikan bangunan IMB, serta menyalahi aturan tinggi bangunan yang berlaku. Mau tahu gimana penyegelannya? Berikut wartanya. Pemerintah Kota Pemkot Bandung kembali menyegel hotel. Kali ini adalah Hotel The Java Jalan Sukajadi yang dinilai menyalahi izin mendirikan bangunan IMB, serta menyalahi aturan tinggi bangunan. Dalam IMB tertera, hotel tersebut akan membuat bangunan setinggi 4 lantai. Namun faktanya terdapat 6 lantai. Kemudian, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, menyampaikan, satu bangunan yang memiliki izin tapi menyalahgunakan izin gitu ya. Izinnya 4 lantai, tapi membangun lebih dari 4 lantai. Makanya kita segel yang lebihnya. Kita akan berkeadilan lah ya. Selama yang memang tidak berizin, ya kita akan melakukan sama. Karena kita punya regulasinya. Dan pemerintah yang membuat regulasi yang harus juga menegakkan regulasi. Begitu pula, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menyatakan apabila Hotel The Java masih nakal dan enggan memperpanjang TDUP, pihaknya memastikan akan menyegel dan memberhentikan operasional seluruh bangunan. Sebatas mungkin masih teguran. Jadi tadi saya juga sudah bicara ke pemiliknya, itu segera di proses untuk perpanjangan TDUP-nya. Kemudian, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kota Bandung, Idris Kuswandi, menyampaikan terkait penindakan secara aturan ya terhadap mereka yang berkegiatan yang belum memiliki izin, ya jelas itu sudah diatur dalam perdanya. Apakah perda tentang kepariwisataan, terus perizinan usaha, ya segala macam sudah diatur. Jadi ada mekanismenya bahwa kita harus melakukan pembinaan dulu dengan pernyataan, dan kalau memang tidak dipenuhi diberikan teguran sampai peringatan dan bahkan sampai tindakan represif non justisia dengan penghentian. Sementara itu, Kepala Dinas Tata Ruang Iskandar Zulkarnain menyatakan, sesuai Peraturan Daerah Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang bangunan dan gedung, pihaknya memegang kendali pengawasan bangunan dan gedung di Kota Bandung. Kemudian, Zulkarnain mengaku akan mengkaji terlebih dahulu sebelum mengeluarkan izin untuk 2 lantai di hotel tersebut. Jika hasil kajiannya ternyata tidak merekomendasikannya, maka kedua lantai tersebut memungkinkan untuk dibongkar. Serta Zulkarnain memastikan Hotel The Java bakal dikenai sanksi selama belum turun izin, dan menghimbau agar pengelola jangan mencoba nakal membuka segel di 2 lantai tersebut karena akan berurusan dengan masalah hukum. Warta berikutnya dari Kelurahan Jati Handap yang melaksanakan gerakan Satu Rumah Satu Jumantik pada kegiatan gerak serentak pemerintah sarang nyamuk demam berdarah di lingkungan masyarakat. Sepanjang tahun ini ada 361 kasus demam berdarah di masyarakat Kota Bandung. Maka dari itu, pemerintah Kota Bandung mengajak masyarakat untuk meningkatkan lagi gerakan Satu Rumah Satu Jumantik Juru Pemantau Junti dengan memaksimalkan untuk upaya yang 3M pertama yang menempelkan meras, stiker menutup, dan Satu mengubur, Rumah Satu Jumantik. plus sebagai pencegahan virus demam berdarah. Begitu pula, gerakan tersebut telah direalisasikan oleh salah satu kelurahan terbaik di Kota Bandung, yakni Kelurahan Jati Handap. Melalui kegiatan geretak, gerakan serentak PSN pemberantas sarang nyamuk beberapa waktu yang lalu. Kemudian, PLT Lurah Jati Handap Atika Hayati menyampaikan, Program ini adalah program PSN, yaitu Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk, yang mana pada akhir-akhir ini penyakit DBD berkeliaran ya, dan memang udah banyak korbannya. Wabahnya untuk nyamuk Aedes aegypti itu memang sudah berkeliaran.
Sementara kita sudah melakukan pogging di setiap RW, tetapi ya tidak cukup hanya pogging kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Alhamdulillah kolaborasi kami dengan semua LKK di sini, alhamdulillah kompak. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk semua, khususnya untuk Kelurahan Jati Handap. Insya Allah secara kontinu kita akan mengadakan monitor, survei, dan alhamdulillah ada kerjasama dari Puskesmas, yaitu dari UPT Jati Handap juga UPT Mandala Mekar. Harapannya masyarakat semakin besar kesadarannya untuk pentingnya kebersihan, pentingnya untuk membersihkan segala macam untuk mengatasi jentik nyamuk, dan kesadaran untuk menginginkan keluarga khususnya supaya sehat. Kemudian, Ketua LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jati Handap Wahyudin menyampaikan pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan pengertian kepada masyarakat terkait bahaya demam berdarah. Sebelum jatuhnya banyak kasus di berbagai wilayah, tentunya khususnya untuk Kelurahan Jati Handap ini dengan kolaborasi LKK, RW, masyarakat, juga Karang Taruna maupun terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yaitu kader dari PKK, untuk memberikan perhatian terhadap sarana yang ada di rumahnya seperti dispenser, bak mandi, yang terutama itu menggantungkan pakaian yang sudah tidak terpakai, karena itu sarangnya nyamuk di situ. Semoga dengan satu rumah satu jumantik didukung oleh UPT Puskesmas yang ada di Kelurahan Jati Handap memberikan contoh yang baik, memberikan pelajaran yang baik, dan juga edukasi bagi masyarakat umumnya Kota Bandung, juga khususnya untuk Kelurahan Jati Handap. Dan harapan kedepannya ini mengantisipasi, namanya juga mengedukasi, harapannya juga ada hasilnya. Nanti bagaimana dari formulir atau POM yang dibagikan dari kader ke tiap kader maupun petugas Puskesmas akan keliling survei bagaimana ini jentiknya di setiap rumah, ada berapa kepala keluarga yang terkena, juga supaya jadi perhatian gitu. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Jati Handap, Delis Kayati Budi menyampaikan, supaya warga masyarakat sadar akan menjaga kesehatan, jangan sampai sudah terjangkit DBD baru kita itu repot gitu. Dengan adanya gerakan Jumantik ini mudah-mudahan bisa menanggulangi dan juga bisa mengatasi semua warga Kelurahan Jati Handap agar sehat. Kan kita punya tugas sebagai kader ya di masing-masing RW dan juga RT. Kita punya petugas khusus, yaitu yang sifatnya relawan yang mencatat tentang setiap rumah itu diperiksa di dalam bak, terutama apa itu ada jentik-jentik ya atau telur nyamuk gitu. Nah itu untuk diberi atau disosialisasikan kepada warga masyarakat agar menjaga kebersihannya. Jati Handap sehat bebas dari DBD atau juga bersih dari sarang nyamuk ya. Itu dari Jumantik, sehingga kita sudah membentuk tim relawan untuk ke rumah-rumah masing-masing untuk melihat barangkali masih ada jentik-jentik di rumah-rumah yang belum tahu ya. Kemudian Ketua RW 12 Kelurahan Jati Handap, Ana Suhana menyampaikan keterlibatannya dalam gerakan tersebut. Mensupport sekali adanya kegiatan ini, terutama menyangkut di kesehatan ya, terutama dalam hal Jumantik ataupun pembersihan sarang-sarang nyamuk yang mana sekarang ini banyak terjadi, ataupun wabah ini sering terdengar dari 1 sampai 17 RW itu banyak yang melapor tentang DBD ini. Dari kami sudah menginformasikan bahwa tiap rumah termasuk di wilayah kami di 12 itu menjaga dari awal, melihat terus mengedukasi ke masyarakat bahwa si nyamuk DBD ini, nyamuk
yang paling berbahaya. Harapan kami sebagai Forum RW sama-sama menjaga kesehatan, terutama masalah yang menyangkut nyamuk ini. Kami berharap tidak hanya hal dianggap sepele, malahan justru yang menjerumuskan dia anggap sepele itu menjerumuskan dan terutama ke wabah itu sendiri. Kemudian, sebagai penutup, kegiatan PLT Lurah Jatihanap bersama jajarannya melaksanakan program unggulan yakni Mapai Lembur ke RW 10 untuk meninjau korban dari angin puting beliung. Kegiatan tersebut disertai simbolis penyerahan bantuan serta makan bersama dengan para korban sebagai media penyampaian rasa suka dan duka kepada masyarakat. Dari Warta Bandung, reporter Ferdi Pangeran Hijau melaporkan. Warta berikutnya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang menggelar kegiatan roadshow kebudayaan di kewilayahan Kecamatan Arca Manik. Bersama Galuh Uratnadi, berikut wartanya. Di era modern ini, semua informasi baik lokal maupun internasional sudah bisa didapat dengan instan, di mana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kebudayaan di lingkungan masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Maka dari itu, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung terus berinovasi agar masyarakat khususnya Kota Bandung tidak melupakan jati dirinya terhadap nilai-nilai kebudayaan, khususnya kebudayaan Sunda. Kemudian, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Dewi Kaniasari, menyampaikan. PR dalam rangka kita melestarikan seni tradisi Sunda ini masih banyak. Nah, dengan kolaborasi dan partisipasi dari masyarakat, seperti halnya Kang Gunawan ini gitu ya, dari komunitas, ini sangat kami apresiasi. Mudah-mudahan ke depannya apabila semua masyarakat ya, terutama turut berpartisipasi, saya yakin PR-PR dalam rangka kita melestarikan seni tradisi Sunda ini dapat segera terwujud, terselesaikan gitu ya, seperti itu. Kadisbukdar Dewi Kaniasari menyampaikan program dan inovasi Disbukdar Kota Bandung untuk generasi muda khususnya bagi pelajar. Rangka pengenalan, terlebih dahulu kita mengenalkan apa saja yang termasuk ke dalam seni tradisi Sunda. Tidak hanya seni saja, kan ini kita bicara kebudayaan. Kebudayaan itu kan ada 10 objek pemajuan kebudayaan, dari mulai tradisi lisan sampai ritus, kemudian ada permainan, orang lembur, dan lain sebagainya, itu ada 10. Termasuk satu lagi, cagar budaya. Nah, ini banyak sekali yang harus kita perkenalkan, kita sosialisasikan ke warga masyarakat, khususnya ke anak-anak sekolah. Jadi kita akan lakukan salah satunya roadshow, keliling ke sekolah-sekolah dan kewilayahan. Kemudian, Dewi Kaniasari menyampaikan pihaknya sangat mengharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam melestarikan kebudayaan, khususnya di Kota Bandung. Harapkan dari Disbukdar adalah partisipasi dari seluruh masyarakat, bahwa apabila satu event kepariwisataan, kebudayaan, atau ekonomi kreatif didukung oleh masyarakatnya, saya yakin Bandung ini akan menjadi destinasi pariwisata yang cukup bagus ya, karena masyarakatnya juga sudah sadar wisatanya seperti itu. Begitu pula Camat Arca Manik Firman Nugraha menyampaikan. Mudah-mudahan ini tentunya akan mendorong motivasi kepada mereka kelompok-kelompok seni supaya tetap bisa bertahan dan juga dirasakan oleh warga. Warga juga akan menjadi tahu bahwa alhamdulillah ternyata di kita ini budaya Sunda masih eksis. Kasih sekali lagi buat semuanya, mudah-mudahan ini menjadi upaya kita untuk memotivasi seluruh potensi seni yang ada di Arca Manik ini. Kemudian, Kasih Pengembangan Produk Budaya dan Kesenian Disbukdar Kota Bandung, Titin Kuswiatin menyampaikan. Kesenian ini kami adakan tujuannya adalah pertama untuk memberikan ruang apresiasi bagi para lingkung seni untuk menampilkan keseniannya, kemudian juga mereka biar terus
bisa eksis ya, eksis. Kemudian juga di samping itu juga kita tetap berpedoman pada Perda nomor 5 tahun 2012 untuk melestarikan seni tradisional Sunda. Kemudian, Titin menyampaikan program-program Disbukdar pada waktu dekat ini. Tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu berupa pasang diri, kemudian juga festival, kemudian juga pentas seni di ruang publik maupun di hotel dan tempat-tempat lainnya. Kita akan melaksanakan pasang giri di tiap-tiap kecamatan, di 30 kecamatan. Kemudian nanti akan ada pasang giri yang tingkat Kota Bandungnya. Kemudian, salah satu pelaku seni kebudayaan Iya Rismayati dari Sanggar Putri Ayu menyampaikan. Mugi-mugi anu dipiharep mah ti pamarentah langkung masihan kesempatan kanggo tiasa ngembangkeun boh tina segi kesempatanana sareng sagala rupina supados seni budaya. Dari Warta Bandung, reporter Irsyad, kameramen Iqbal melaporkan. Berikutnya dari Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Dinas Kesehatan Kota Bandung meluncurkan aplikasi Sicalaka, sistem informasi kecelakaan lalu lintas untuk mengelola dan penguatan data kecelakaan dari berbagai sumber. Pada tahun 2018 lalu, angka kecelakaan lalu lintas di Kota Bandung menurun sejak 2 tahun terakhir. Hingga sekitar 20% dari tahun 2017 sebanyak 500 kasus, namun angka tersebut masih jauh dari angka yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung menyiapkan aplikasi Sicalaka, sistem informasi kecelakaan lalu lintas, untuk mengelola data kecelakaan dari berbagai sumber. Untuk meningkatkan keakuratan data dalam mengetahui angka kecelakaan lalu lintas di Kota Bandung. Kemudian, Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bandung, Angga Fitra Yulianto menyampaikan. Mudah-mudahan dari setiap rumah sakit ini lebih up to date langsung ke dalam sistem ini. Jadi dari pihak yang membutuhkan kayak Dinkes, terus mungkin yang lain juga bisa lebih cepat mendapatkan data ini. Gitu. Polanya memang dari setiap rumah sakit menginput, setiap kejadian yang terjadi ya mungkin yang nanti kedepannya bisa bergerak ke arah lebih bridging ke yang lain ya. Nah itu mungkin diusahakan nanti Diskominfo juga akan coba turun langsung terkait dengan kebutuhan data kayak tadi dari kepolisian. Satu lagi dari Jasara Harja, mungkin dari instansi-instansi yang lain juga gitu kan, istilahnya kita juga harus menempuh prosedur-prosedur kalau membutuhkan data kan, itu data kecelakaan itu bisa bersifat rahasia karena ya mungkin kalau sekarang mungkin dari rumah sakit dulu, nanti kalau memungkinkan kita bisa kerjasama dengan instansi-instansi lain terkait dengan data kecelakaan ini, karena tadi disebutkan bahwa di sini hanya 30, di sana 60, jadi tidak ada kesamaan terkait data kecelakaan. Terakhir, Angga menjelaskan aplikasi Sicalaka. Diinformasikan bahwa saat ini pemerintah Kota Bandung di bawah Dinas Kesehatan mungkin nanti memiliki aplikasi yang namanya Sicalakan, di mana Sicalakan ini sistem informasi pencatatan kecelakaan lalu lintas. Jadi setiap data-data yang ada di setiap rumah sakit bisa dilaporkan secara sistem melalui sistem ini. Kemudian, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung, Nina Manurasana, menyampaikan manfaat Sicalaka. Dengan adanya Sicalakan ini, kita bisa mempermudah rumah sakit, mempermudah juga teman-teman di Dinas Kesehatan untuk mengumpulkan data tentang kecelakaan ini. Kemudian datanya itu sendiri nanti kita akan jadikan dasar untuk informasi yang bisa digunakan oleh semua SKPD terkait, Bapelitbang, Dishub,
bisa Diskominfo, bisa juga Mahumas, atau misalnya Dinas Kesehatan sendiri gitu. Nah ini si calakan itu tujuannya adalah untuk itu. Terakhir, Nina Manurasana menyampaikan rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan calakan. Sakit di kita tuh sebenarnya 35 rumah sakit, tapi yang bekerja sama untuk melaksanakan si calakan ini 21. Karena kita memilah rumah sakit yang memang secara data di kita tuh banyak didatangi oleh masyarakat ketika mereka terjadi kecelakaan. Kan kalau kan kita ada 35 itu 21, jadi ada 14 rumah sakit lagi yang tidak bekerja sama. Kenapa mereka tidak bekerja sama? Karena mereka jarang kayak RSKGM. Rumah sakit gigi dan mulut kan tidak ada orang yang kecelakaan datang ke sana, jarang lah ya. Kalaupun misalnya ada akibat kecelakaan, biasanya mereka ini dulu ke rumah sakit umum dulu, misalnya ada dampak dengan muka atau giginya, mereka akan rujukan. Ya. Pertama, penandatanganan prasasti dan penanaman pohon secara simbolis dalam acara penanaman 1000 pohon untuk mendukung dan mensukseskan program Citarum Harum. Penandatanganan prasasti dan penanaman pohon secara simbolis dalam acara penanaman 1000 pohon untuk mendukung dan mensukseskan program Citarum Harum di sektor 22 Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gede Bage. Kegiatan tersebut sejalan dengan impian Wali Kota Bandung, Oded M. Daniel, yakni seluruh sungai yang mengaliri di Kota Bandung dapat menjadi bersih dan menjadi sumber kehidupan, khususnya bagi masyarakat Kota Bandung. Begitu pula, untuk mensukseskan program Citarum Harum, Oded telah berkoordinasi dengan beberapa pihak baik secara vertikal maupun horizontal, karena koordinasi dengan berbagai lini bertujuan agar adanya greget dalam mensukseskan program Citarum Harum. Kemudian, Oded mengungkapkan, ya, hari ini ada program dari dan sektor 22, yaitu program penanaman pohon 1000 pohon ya untuk di bantaran sungai ya, Sungai Cinambo ini ya. Dan alhamdulillah ya, ini hasil kerjasama kolaborasi antara dan sektor 22 ya, pemerintah kecamatan di Gede Bage ini dan juga dengan pihak Lion ya, luar biasa saya kira ya. Ini saya berharap membuktikan bahwa sesungguhnya di Kota Bandung yang namanya kolaborasi sedang terus berjalan ya, dan terus kita akan lakukan ini kolaborasi ini sepanjang kita membangun Bandung. Karena saya yakin dengan kolaborasi, yakin Bandung akan menjadi Bandung yang lebih juara. Oke? Selain menandatangani prasasti peresmian program Citarum Harum dan menanam pohon cemara, Oded juga melepas 2 kuintal ikan mujair ke sungai. Rencana pembangunan jalan layang flyover di Kota Bandung mendapat respon yang sangat positif dari berbagai kalangan, di mana jalan layang diharapkan oleh masyarakat untuk menjadi solusi mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Dalam 2 tahun ke depan, pemerintah Kota Bandung berencana akan bangun 3 flyover, yakni flyover Leuwi Panjang Kopo, flyover Kiara Condong Buah Batu, dan flyover Pasteur. Pembangunan tersebut akan dimulai dari flyover Leuwi Panjang Kopo pada 2020 mendatang, sedangkan flyover Kiara Condong Buah Batu akan dibangun pada tahun 2021. Sementara flyover Pasteur direncanakan dibangun sekitar 2 tahun ke depan, yang pembangunannya akan dibiayai oleh pusat dan provinsi. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengungkapkan, kemudian keputusan tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana pada saat meninjau lokasi bersama pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kota Bandung Emma Sumarna.
dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Arif Prasetya. Begitu pula Kepala Dinas Pekerjaan Umum PU Kota Bandung Arif Prasetya mengungkapkan, berkaitan dengan pembebasan lahan untuk membangun flyover lebih panjang Kopo yang akan dibangun dalam waktu dekat telah mencapai 90%. Pembuatan tol dalam Kota Bandung, Intra Urban Toll Road, (IUTR), tidak lama lagi akan segera dibangun. Jalan tol dalam kota tersebut akan menghubungkan tol Paster menuju ke wilayah timur Kota Bandung, menyusuri Jalan PH, Mustafa, Jalan Ahmad Sution sampai ke ujung Berung. Kemudian berbelok hingga tersambung dengan interchange tol Cileunyi kilometer 149 di Gede Bage. Kemudian Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyampaikan, jalan tol ini rencananya akan mulai naik sekitar 300 meter sebelum perempatan Jalan Surya Sumantri, Jalan Gunung Batu. Lalu akan turun kembali sekitar 500 meter setelah persimpangan. Rencananya jalan akan dibuat untuk memuat lajur dari masing-masing arah, baik menuju ataupun dari arah pintu tol Paster. Kalau naik arah sini ke arah Gasibu ya, turunnya di sini. Kalau naik ya dari sini sama. Turunnya sama. Setelah pintu keluar ke Gunung Batu itu 4 lajur. 4 lajur. Dua dan di bawahnya juga 2. Ada 2 jalan, jadi lega lah. UTR set, nanti underpass Gasibu nyambung terus. Kemudian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum PU Kota Bandung Arif Prasetya menyampaikan, pengharapan jalan layang di Paster masih menunggu arahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR yang diprediksi pembangunannya baru akan dimulai 2 tahun lagi, sekitar tahun 2020 atau 2021. Serta untuk pembangunannya, Pemkot Bandung terus berkoordinasi dengan Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional P2JN agar proyek ini bisa segera terrealisasi. Warta tersebut mengakhiri Warta Bandung minggu ini. Saksikan terus Warta Bandung setiap minggunya, tetap di Warta Bandung dalam sepekan, Warta Cerita Urang Bandung.